memberikan cara-cara, misalnya oke, Mbak Sawa kalau misalnya lagi cemas, Mbak Sawa boleh misalnya peluk boneka ini dan bayangin kalau ini ibu yang peluk Mbak Sawa, gitu misalnya gitu ya. Jadi mereka sudah anak-anak yang punya dasar kecemasan, lalu sudah ada treatmentnya, baik itu di dalam kondisi rumah ataupun pergi ke treatment center atau ke psikolog, mereka ternyata punya level kecemasan yang sedikit lebih menurun. Karena berasa kayak tadi Caca, kayak orang-orang juga merasakan apa yang aku rasakan, itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka bisa exercise tools itu. Jadi tools-tools yang mereka bisa pakai, karena kan kita jadi nggak banyak nih bergaul sama orang, jadi lebih limited gitu kan ya. Lingkungannya juga jadi lebih aman misalnya di rumah ya, dengan konotasi kalau memang keluarga di rumahnya juga aman gitu. Sehingga mereka bisa pelan-pelan exercise apa yang sudah mereka pelajari. Itu jadi menarik ketika aku baca research ini. Wah, menarik ya, anak-anak yang banget. dasarnya awalnya cemas, ketika mereka bisa exercise, terus mereka bisa kasih tahu ke teman-temannya, kalau kamu cemas, kamu kayak gini. Aku diajarin sama Miss Audrey, kalau kamu cemas, kamu kayak gini. Atau melihat orang tuanya cemas, terus dia bisa membagikan itu juga pada orang tuanya, mereka merasa empowered, lebih, iya gitu. Itu kuncinya tuh. Iya gitu, jadi mereka empowered. Oh, I'm not alone ya, aku nggak sendirian gitu. Jadi itu menarik sih buat aku bahwa kalau anak-anak pada umumnya yang tidak punya kecemasan, mereka jadi punya kecemasan lebih tinggi. Angkanya lebih tinggi di teenager. But I would say teenage issues bukan expertise aku, tapi di anak-anak usia dini 4-6 tahun itu meningkatnya sekitar sampai 20%-an. Tapi malah jadi lebih menurun ketika mereka sudah punya treatment. Ca, ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Aku tidak tahu apakah kita mau mulai menjawab atau kamu mau sharing dulu. Aku mau sharing sedikit aja sih, tadi nambahin dari yang Mbak Audrey kan sempat bilang biasanya kita nyebutnya major life events ya, yang bisa menjadi hal-hal besar dalam hidup ya. Hal-hal besar dalam hidup yang terjadi itu nggak cuman sesuatu yang kita anggap menyakitkan seperti kematian, terus pindah rumah atau pandemi aja. Bisa juga hal-hal yang menurut kita nih ya, menurut kita sebagai orang dewasa gitu ya, sebagai orang dewasa harusnya bahagia dong kamu gitu ya. Iya. Contohnya adalah punya adik. Banget. Sangat. Itu kayaknya aku juga ngeliat itu salah satu trigger major life events yang lumayan bikin Mbak Saul jadi lebih cemas. Dengan adanya Rooney ya? Yes, karena the unpredictability itu sesuatu yang tidak bisa dia predict, walaupun udah kita persiapkan dari baca buku, dari afirmasi, semuanya udah kita siapkan. Tapi balik lagi, ada yang diturunkan secara genetik, memang Mbak Sawa punya kecemasan itu. Yeah. Dan ketika punya adik ternyata nggak seindah yang dibacakan di buku. Nggak seindah, semudah itu semuanya di-share. Ketika ibu harus di-share sama adik, itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat anak. Nggak kayak gitu, itu kan major life events yang mungkin dikategorikan positif gitu ya buat anak. Itu menyakitkan buat anak. Gitu. Tapi bukan berarti major life events kayak gitu bisa semuanya dihindari. Nggak ada trauma, nggak ada yang bisa dihindari 100% gitu ya, teman-teman. Betul sekali. Saya tuh lagi mau kasih buku apa ya itu kemarin. Ya. Ada juga hal-hal yang memang menyakitkan. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita udah pernah memberikan baseline aman itu ke anak, pengalaman menyakitkan ini tetap akan menyakitkan. Jadi bukan berarti ini akan jadi selalu pengalaman yang positif, itu enggak. Tapi ada banyak positif yang dia bisa ambil dari situ gitu. Yes. Jadi untuk kedepannya ini akan tetap baik. Sama misalkan kita bahas dulu yang aku tahu tentang masa-masa anak tuh merasa punya dirinya sendiri gitu. Misalkan masa-masa toddler di mana dia lagi merasa memiliki badannya sendiri, beda sama orang tua, dia bisa bilang enggak, apa-apa enggak mau gitu. Itu lumayan traumatis buat anak loh sebenarnya, untuk tahu bahwa dia orang yang berbeda dari orang tuanya, yang sebelumnya stage itu dia ngerasa mungkin somehow jadi kayak satu nih, karena apapun kebutuhan selalu direspon secara langsung. Jadi dia nggak merasa beda sama orang tuanya sebenarnya.
Tapi ketika dia udah merasa terpisah bahwa oh oke, aku individu yang berbeda dari ibuku, dari ayahku, ayahku punya kemauan yang berbeda, aku punya kemauan yang berbeda dan aku bisa mengontrol diri aku sendiri. Itu ada traumanya. Belum nanti pisah kasur.